Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan sebuah hadis di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qawamud dunya bi arba'ati asya." Dunia akan menjadi kuat, dunia akan menjadi tegak dan jaya kalau ditunjang oleh 4 perkara. Jadi kalau desa yang kita diami ini ingin menjadi desa yang kuat, jikalau kota yang kita tinggali ini ingin menjadi kota yang kuat, bahkan jikalau negara yang kita cintai ini ingin menjadi negara yang kuat, maka di dalamnya harus ada 4 perkara, 4 pilar-pilar utama yang menunjang tegak dan jayanya suatu negara. Yang pertama, bi'ilmil ulama. Dunia akan menjadi tegak dan jaya kalau ditunjang oleh ilmunya para ulama. Diakui atau tidak, kita berhutang jasa kepada para ulama. Kita belum pernah bertemu dengan baginda Rasul, belum pernah pula mendengar beliau membacakan wahyu. Kalau sekarang sedikit-sedikit kita kenal agama, mengerti halal dan haram, pandai memilah dan memilih antara yang hak dengan yang batil, tahu mana yang pantas dan mana pula yang tercela, kenal Allah adalah Tuhan kita, itu termasuk jasa dan perjuangannya para ulama yang dengan penuh ketekunan dan keikhlasan dari surau ke surau, dari masjid ke masjid, dari desa yang satu ke desa yang lain di daerah-daerah terpencil, naik bukit turun lembah, kehujanan dan kepanasan, tidak digaji, tidak pula mendapat beras, ikhlas karena panggilan jiwa, seluruhnya tidak lain karena tanggung jawab kepada umat. Maka ulama adalah penerus risalah. Lebih dari sekedar penerus risalah, ulama adalah pewaris para nabi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ulama'u masabihul ardi wa khulafa'ul anbiya'i wa warasatul anbiya." Riwayat Ibnu Adi dari Imam Ali karramallahu wajhah. Artinya, para ulama adalah lampu yang menerangi bumi ini. Para ulama adalah pengganti para nabi-nabi. Para ulama adalah warisanku dan para ulama adalah warisan para nabi-nabi. Saudara-saudara muslimin rahimakumullah. Alangkah tingginya martabat ini. Alangkah luhur dan mulianya jabatan ini. Para ulama adalah pewaris para nabi. Tetapi jabatan yang tinggi, mulia dan luhur ini bukanlah satu jabatan yang tanpa resiko. Karena kalau ulama adalah pewaris para nabi, kita tahu dari sejarah kehidupan para nabi-nabi terdahulu, tidak ada seorang nabi pun yang perjalanannya dalam mengembangkan risalah lurus dan bertabur bunga di kanan kirinya. Mereka menghadapi berbagai macam rintangan, halangan, fitnahan dan sebagainya dalam rangka menegakkan risalah. Maka kalau ulama adalah pewaris para nabi-nabi, mereka juga harus berani dan bisa mewarisi sifat yang dipunyai oleh para nabi-nabi terdahulu dalam mengemban misi risalahnya. Kita tahu dari sejarah misalnya, Nabi Zakaria dibunuh oleh karena tidak mau menghalalkan perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dipaksakan oleh rajanya. Nabi Ayub alaihi salam
dikucilkan oleh umatnya karena dianggap mengidap penyakit menular. Nabi Yusuf alaihi salam 9 tahun mendekam di dalam penjara karena tidak mau mengikuti bujuk rayu istri seorang pejabat tinggi. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar di tengah kobaran api yang menggunung karena tegak melaksanakan tugas risalahnya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah para nabi yang lain yang merupakan cerminan betapa berat tugas mengemban risalah ini. Kalau para ulama adalah ahli waris Nabi, mereka harus berani korban nyawa seperti halnya Nabi Zakaria. Mereka harus siap dikucilkan oleh umatnya seperti halnya Nabi Ayub. Mereka harus siap mendekam dalam penjara seperti Nabi Yusuf. Dan kalau perlu, mereka harus siap dibakar untuk tegaknya suatu risalah seperti halnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jangan cuma sekedar bangga dengan gelar pewaris para nabi, tetapi akhlak dan perjuangan, tuntunan dan perbuatan malah bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh para nabi. Ini namanya ahli waris gadungan. Atau cuma sekedar ngaku saja sebagai ahli waris, tetapi sama sekali tidak menjaga apa yang telah diwariskan oleh para anbiya tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pindah dari contoh dari kehidupan para nabi, kita bisa juga mengambil contoh dari kehidupan para ulama-ulama terdahulu. Beberapa yang bisa kita angkat ke permukaan, misalnya sejarah kehidupan dari ulama yang saleh dan zuhud, Sa'id bin Zubair. Ketika ia ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf yang menjadi gubernur di Irak ketika itu, Sa'id bin Zubair ini dituduh sebagai orang yang anti kepada dinasti Umayyah. Maka dia pun disidang oleh Raja Gubernur Hajjaj bin Yusuf ini. Sa'id bin Zubair sebagai ulama yang teguh pendirian ditanya oleh Hajjaj bin Yusuf, namamu siapa? Sa'id bin Zubair. Tidak, kata Hajjaj, namamu bukan Sa'id bin Zubair, tapi namamu Sa'id bin Qusair. Di baliknya nama itu, Sa'id bin Zubair artinya si bahagia, anak si teguh. Kalau Sa'id bin Qusair artinya si sempit bin si pecah. Kata Hajjaj bin Yusuf, celaka benar orang tuamu yang telah memberikan nama seperti itu kepadamu. Yang menentukan celaka dan bahagia seseorang itu cuma Allah, kata Sa'id bin Zubair. Diam kamu, kata Hajjaj bin Yusuf. Nanti saya lemparkan kamu ke neraka. Kalau memang kamu yang punya neraka, sudah sejak lama engkau saya jadikan Tuhan, kata Sa'id bin Zubair. Menurut pendapatmu, Imam Ali di surga atau neraka? Kata Hajjaj bin Yusuf, cuma Allah yang menentukan seseorang di surga atau neraka, jawab Sa'id bin Zubair. Menurut pendapatmu, khalifah yang 4 itu mana yang paling baik? Semuanya baik. Saya menghormati orang-orang saleh yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa dengan cara kasar, Hajjaj bin Yusuf tidak sanggup mengubah prinsip dan pendirian Sa'id bin Zubair, dirubahnya dengan cara yang halus. Ditawarkannya lah emas, intan dan berlian untuk Sa'id bin Zubair. Apa jawaban Sa'id? Hai Hajjaj bin Yusuf, apakah harta benda yang engkau berikan kepada saya, emas, intan, berlian yang banyak ini, akan bisa menolak kesengsaraan akhirat? Apa artinya gelimangan materi ini kalau saya harus masuk ke dalam neraka? Kata Hajjaj, tidakkah kau mau minta ampun kepada saya? Lebih baik saya mohon ampun kepada Allah. Baik, kalau memang itu pilihanmu, kamu terpaksa saya bunuh. Dibunuh pun keyakinannya tidak bergoyah. Ini contoh dari generasi terdahulu, seorang ulama yang saleh dan zuhud bernama Sa'id bin Zubair. Demikian juga Imam Malik, seorang imam mazhab,
pada satu saat beliau memberikan fatwa bahwa tolak dari seorang suami terhadap istrinya dalam keadaan dipaksa, maka tolaknya itu tidak sah. Begitu juga sumpahnya orang yang terpaksa, sumpahnya pun tidak sah. Yang jadi gubernur di kota Madinah pada waktu itu ialah Ja'far bin Sulaiman Al-Hashimi. Dia tidak senang kepada fatwa ini. Dimintanya Imam Malik untuk mencabut kembali fatwanya. Namun dengan tenang Imam Malik menjawab, saya tidak akan pernah mencabut fatwa yang saya yakin berdasarkan kepada Quran dan Sunnah ini. Apapun resiko yang saya hadapi, saya siap. Malah fatwa itu beliau sebarluaskan, akibatnya Imam Malik ditangkap. Kemudian dihukum berat, dicambuk 70 kali. Sampai pun dikala hendak ajal, bekas cambukan itu masih nampak di punggung beliau yang mulia ini. Saudara-saudara, ketika hal ini diadukan oleh khalifah kepada khalifah, yaitu Abu Mansur, maka Imam Malik dipanggil oleh beliau. Apakah kau ingin membalas perlakuan gubernur Madinah yang sewenang-wenang kepadamu? Jawab Imam Malik, saya tidak akan membalas. Begitu akhlak dari ulama yang teguh pendirian. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal, yang karena teguh mempertahankan fatwa, prinsip dan pendiriannya, beliau mendekam dalam penjara bahkan sampai melampaui 3 masa kekhalifahan. Sejak Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim sampai Khalifah Al-Wasiq. Ada satu contoh lagi, Imam Nawawi rahimahullah. Beliau tinggal di negeri Syam yang diperintah oleh Raja Zahir Baibas. Satu saat negeri Syam ini dihantam oleh musim kemarau yang panjang. Rakyat kelaparan, binatang ternak kelaparan, ditambah lagi oleh ancaman dari orang-orang barbar yang sangat mengancam keamanan negara pada waktu itu. Maka satu hari khalifah atau pemimpin Zahir Baibas ini mengumpulkan para ulama untuk meminta persetujuan mereka. Maksud raja ingin mengambil dana dari seluruh rakyat negeri Syam untuk biaya perang mempertahankan negara dari kemungkinan serangan kaum barbar. Sebagian besar para ulama pada waktu itu tertunduk, hanya bisa menyetujui apa yang dikomandokan oleh rajanya ini. Lain dengan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau dengan tenang menjawab, Tuan Raja, saya bukan tidak setuju untuk mengambil pajak biaya dari rakyat untuk membiayai perang. Tetapi saya melihat rakyat kita ini sekarang sedang susah dan sengsara. Musim kemarau panjang, binatang ternak mati, rakyat kita sudah cukup susah. Menurut pendapat saya, kata Imam Nawawi, lebih baik tuan-tuan sajalah yang mengeluarkan biaya. Tuan dulu adalah budak dan belum memerdekakan diri tuan. Tuan juga mempunyai budak-budak belian, mempunyai dayang-dayang yang mereka itu berpakaian mewah, bertasakan emas, intan, berlian. Daripada rakyat kecil yang kita peras, Tuan Raja, lebih baik anggota kerajaan saja yang sudah cukup menikmati kekayaan. Rakyat yang sudah kadung sengsara, jangan ditambah lagi kesengsaraannya. Raja tentu melotot. Kata raja, Tuan Imam, tidak pantas Tuan bicara macam itu di majlis ini. Kalau Tuan anggap saya tidak pantas bicara semacam itu, ketahuilah, lebih tidak pantas lagi saya ikut memberikan fatwa untuk memeras rakyat yang memang sudah miskin. Kalau begitu keluar saja kamu dari sini. Baik, keluar Imam Nawawi dari kota Damaskus, pulang kembali ke desa beliau, satu desa kecil bernama Nawa, sehingga beliau disebut Nawawi karena kelahiran kota Nawa itu. Setelah Imam Nawawi kembali ke kota Nawa ini, para ulama-ulama yang tadi kagum dengan pendirian imam yang teguh ini, mereka beramai-ramai datang menghadap raja. Tuan Raja,
sebaiknya Imam Nawawi jangan diusir. Sebaiknya minta beliau kembali tinggal ke Damaskus, di Damaskus, karena beliau tempat kami bertanya, beliau tempat kami mengadu, beliau pergi kami merasa kehilangan sekali. Raja yang memang marahnya sudah reda, akhirnya membentuk satu panitia, memanggil kembali Imam Nawawi masuk ke kota Damaskus dengan segala kebesaran akan disambut. Apa jawab Imam Nawawi? Selama Raja Zahir Baibas masih tinggal di kota Damaskus, saya tidak akan pernah masuk ke kota Damaskus. Kalau dia sudah keluar dari sana, saya akan baru masuk ke kota Damaskus. Ini satu contoh dari ulama yang teguh memegang prinsip dan pendirian. Demikian juga halnya nasib yang menimpa Ibnu Taimiyah yang mendekam dan meninggal dalam penjara. Nasib Abdul Qadir Audah, Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, ada yang meninggal dalam penjara, ada yang gugur di tiang gantungan. Seluruhnya tidak lebih karena membela dan mempertahankan satu prinsip, keyakinan dan pendirian. Inilah sikap mental dari yang namanya pewaris para anbiya. Jadi jangan cuma tergoda dengan suatu kebesaran tapi tidak mengerti apa makna kebesaran yang kita sandang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian maka ulama memang ahli waris para nabi. Tetapi di antara para ahli waris ini ada yang teguh dan kuat menjaga warisan, ada yang tidak tahan godaan untuk menjaga warisan. Rasul wafat seolah-olah beliau berkata, "Hai para ulama, aku meninggalkan kamu semua. Aku tidak tinggalkan emas dan berlian. Aku tidak tinggalkan kebun dan pabrik. Aku tinggalkan Islam kepadamu. Engkau adalah ahli warisku. Jagalah Islam ini baik-baik." Tinggallah para ulama yang menjadi ahli waris Nabi. Ada di antara mereka yang teguh menjaga warisan. Walaupun lapar, walaupun haus, walaupun hidup serba miskin, mereka tidak akan pernah menjual warisan. Ulama inilah yang merupakan pewaris yang perlu kita ikuti. Walaupun seperti yang disabdakan Nabi, "Sayati ala ummati zamanun, al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala jamrah." Akan datang satu zaman di tengah umatku, di mana pada zaman itu orang yang kuat dan teguh memegang agama seperti memegang bara di tangan. Dipegang, tangan terbakar, dilepas bara terbuang. Ulama yang teguh menjaga warisan Nabi tidak goyah prinsip keyakinan dan pendiriannya bagaimanapun panasnya dia memegang agama. Sebaliknya di pihak lain ada juga para ulama yang setelah diwariskan Islam oleh Nabi ini, mereka tidak tahan penderitaan, mereka tidak tahan lapar, mereka tidak tahan haus. Daripada tidak punya apa-apa, kan lebih baik punya apa-apa. Daripada kelaparan, kan lebih baik kenyang. Ini ada warisan Nabi bernama Islam, jual saja warisan ini. Maka dijualnya warisan tadi. Turunlah dia dari pewaris Nabi menjadi bekas pewaris dari para nabi-nabi. Saudara-saudara kaum muslimin, ini termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Anas, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailun li ummati min ulama'i su'i yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yadha min umara'i zamanihim rabhan li anfusihim la arbahallahu tijaratahum." Celakalah umatku akibat tingkah laku ulama-ulama yang jahat. Kenapa? Karena ulama merupakan panutan. Kalau seorang yang biasa berbuat salah, salahnya barangkali hanya menjerumuskan dirinya sendiri, paling-paling keluarganya. Tapi kalau seorang ulama salah, sedangkan di masyarakat dia menjadi panutan dan contoh, kesalahannya akan menjerumuskan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan umat yang mendengar fatwa dan nasihat-nasihatnya. Jika kalau Nabi mengatakan, "Wailun li ummati min ulama'i su", celaka umatku akibat tingkah laku ulama yang jahat perangainya ini.
Bagaimana tingkah laku mereka? Kata Nabi, yattaqizuna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha min umara'i zamanihim. Mereka mengambil ilmu agama ini sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada penguasa zaman mereka. Agama dijadikan semacam ajang bisnis. Hukum halal haram bisa diatur menurut selera penguasa. Yang penting si ulama mendapat keuntungan. Celakalah agama dan celakalah umat. Kalau ulama sudah menjadikan ilmu agama ini sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan kepada penguasa di zaman mereka hidup. Dengan harapan apa? Rabahan li anfusihim, mengharap keuntungan bagi diri mereka sendiri. La arbahallahu tijaratahum. Nabi menjanjikan Allah sama sekali tidak akan menguntungkan perniagaan mereka itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang waktu belum dapat apa-apa suaranya nyaring. Ustaz, ini hukumnya apa? Haram. Waktu belum dapat apa-apa. Tapi sedikit dapat duit mulai ditelok suaranya. Yang tadinya bilang nyata-nyata haram, sekarang halal. Karena itu dalam Islam, kita ini bukan diperintah untuk berkata keras, tetapi diperintah untuk berkata benar. Qaulan sadida ay qaulan haqqa. Apa bedanya keras dengan benar? Keras belum tentu benar. Tapi untuk menyampaikan kebenaran, kadang-kadang memang perlu sedikit keras. Pak Ustaz, ini hukumnya apa? Haram. Alah, sudahlah. 1 juta. Haram dikit dah. Haram dikit. Kalau 2 juta dikasih, bisa jadi halal itu. Itu keras tapi tidak benar. Yang dimaksud ucapan yang benar, ini hukumnya apa Pak? Haram. Bagaimana kalau 1 juta? 2 juta juga haram. Sekali haram, selamanya tetap haram. Itu ucapan yang benar, bukan cuma sekedar keras tapi macam kerupuk. Sedikit kehujanan sudah kerpek-kerpek nggak keluar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Karena ulama adalah penerus risalah. Karena ulama adalah pewaris para nabi. Maka kesalahan para ulama mempunyai dampak dan resiko yang sangat besar. Sebab kesalahan itu akan diikuti oleh umat. Jika benar kalau Nabi katakan wailun li ummati min ulama'i su, celaka umatku akibat tingkah pola dari ulama-ulama yang jahat ini. Malu kita kalau bercermin dari kepribadian macam ulama Sa'id bin Jubair. Malu kita kalau mencontoh kepada Imam Malik, kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kepada Imam Nawawi. Maka membaca sejarahnya Ibnu Taimiyah, Abdul Qadir Audah, Sayyid Qutb, Hasan al-Banna dan para ulama-ulama terdahulu yang mereka menghadapi dinding penjara, mereka menghadapi caci maki dan pengusilan, bahkan mereka menghadapi tiang gantungan karena teguh mempertahankan keyakinan dari agama yang dianutnya ini. Maka kepada adik-adik saya para santri di pondok-pondok pesantren, kepada sahabat-sahabat yang tengah menekuni dan mendalami agama, yang pada waktunya akan menerima estafet meneruskan perjuangan para ulama, siapkan mental bahwa menjadi pewaris para nabi artinya menjadi manusia yang satu saat siap untuk susah, siap untuk melarat, siap berhadapan dengan caci maki umat, siap untuk dikucilkan, siap mendekap di dalam penjara, bahkan siap menghadapi tiang gantungan. Tidak ada hidup yang lebih indah selain karena hidup untuk satu keyakinan. Tidak ada perjuangan yang lebih indah selain perjuangan untuk membela dan mempertahankan satu keyakinan. Dan tidak ada mati yang lebih indah selain mati untuk satu keyakinan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Saya kembali kepada pokok persoalan. Sebagai pewaris para nabi, memang ini merupakan satu kehormatan yang mulia dan terpuji, tapi bukannya tanpa resiko.
Jadilah para pewaris yang teguh memegang warisan dan jangan menjadi ahli waris yang karena berbagai godaan lalu menjual warisan tadi sehingga kita termasuk bukan lagi sebagai ahli waris tetapi sudah bekas dari ahli waris. Pantas kalau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya-nya beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya ulama itu dua macam. Pertama, oleh beliau dinamakan ulama akhirat. Yang ciri-cirinya, pertama, mereka itu mengajak manusia ila tauhid, mengajak manusia dari kemusyrikan kepada tauhid, dari ketergantungan kepada benda menjadi orang yang hanya bergantung kepada Allah. Yang kedua, mereka mengajak manusia minar rughdi ila zuhdi, dari tamak dan rakus kepada dunia menjadi sikap zuhud. Yang ketiga, mereka mengajak manusia minar riya ila ikhlas, dari penyakit riya kepada sifat terpuji yang bernama ikhlas. Yang keempat, mereka mengajak manusia minal adawah ila nasihat, dari sikap permusuhan kepada sikap saling nasihat menasihati. Adapun yang kedua yang oleh beliau dinamakan ulama dunia dan dalam bahasa populernya dinamakan ulama usu atau ulama-ulama yang jahat, termasuk cirinya di antara mereka ulama yang suka memberikan fatwa yang sesat, atau kalau tidak sesat tapi membuat bingung umat. Hukum yang sudah jelas dibikin remeng-remeng, samar-samar sehingga umat lalu menjadi kebingungan. Atau ulama yang suka menyebarkan fitnah, jual muka jilat sana jilat sini untuk mendapatkan kedudukan. Kemudian juga termasuk penjilat dan bermoral rendah, selalu kasak-kusuk mengejar kedudukan. Kalau perlu menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, tidak jadi soal asal dia bisa naik ke atas. Karena itu, sungguh pun kita diperintahkan untuk mengikuti ulama. Marilah mengikuti ulama yang benar-benar teguh menjaga dan memelihara warisan dari para nabi ini. Dengan begitu, maka kita sudah berpegang kepada pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul." Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu hal, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Maksudnya, kembalikan kepada orang yang mengerti tentang Quran dan Sunnah, yaitu para ulama. Dalam bentuk yang lebih tegas Allah katakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Apabila kamu memang tidak mengetahui, maka bertanyalah kepada mereka yang tahu. Termasuk dalam masalah-masalah agama, ulama lah tempat kita bertanya.